Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat atau tanah yang subur bagi kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah kami yang bertahta di sorga. Haleluya. Yang memelihara hidup kami hingga saat ini, Tuhan. Betapa bersyukurnya kami untuk kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan. Dan kalau hari ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau kami sudah mempersembahkan buah bibir kepada Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Melalui firman yang sebentar kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya urapi dengan urapan yang baru. Umat-Mu yang mendengar juga diberi kecakapan untuk mengerti, memahami firman itu. Dan kepada setiap kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Membangun karakter Kristus kita sampai pada pembahasan terakhir pada hari ini. Walaupun sesungguhnya belum cukup atau belum selesai. Firman Tuhan hari ini berjudul rendah hati dan sabar. Sekali lagi rendah hati dan sabar. Kedua sikap ini saya terlalu percaya adalah menjadi dambaan setiap orang. Semua kita rindu memiliki kerendahan hati. Kita juga diberikan kemampuan menjadi pribadi yang sabar. Sama seperti Kristus, Tuhan kita adalah rendah hati. Dia sabar terhadap saudara dan saya. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu disebut tidak sombong atau tidak angkuh. Itulah artinya rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh. Dalam sumber yang lain, Wikipedia berkata seperti ini. Dari rendah hati muncul kerendahan hati. Kerendahan hati itu saudara-saudara ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri. Dan ketidakmampuan diri kita sendiri. Yang akhirnya atau yang dengannya seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh itu adalah kalau dia sadar bahwa dirinya penuh keterbatasan. Kalau sadar bahwa dirinya penuh dengan ketidakmampuan. Rendah hati. Lalu kata yang kedua adalah sabar.
Sabar itu juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, ada dua arti. Sabar itu yang pertama, tahan menghadapi cobaan. Tahan menghadapi cobaan, itu namanya sabar. Tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati. Sabar. Arti yang kedua, saudara-saudara, sabar itu juga artinya tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak terburu nafsu. Sabar. Lebih lanjut dijelaskan sabar itu dalam Wikipedia itu seperti ini. Sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi. Menahan emosi dan keinginan. Serta bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun dan tidak mengeluh. Itu sabar. Saudara-saudara, sabar itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Ternyata saudara-saudara, semakin tinggi kesabaran yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kokoh jugalah ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dua sikap hati atau sikap hidup ini adalah juga yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya dia berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat yang lain berkata, aku hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan. Menunjukkan betapa rendah hatinya dia. Dia adalah juga pribadi yang begitu sabar menghadapi saudara dan saya. Karakter inilah yang harus terus kita asah, kita bangun, kita pergumulkan, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati saudara-saudara dan juga kesabaran adalah kemampuan yang kita miliki. Maka dengan memiliki kedua hal ini akan menempatkan diri kita untuk benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Kalau saudara dan saya rendah hati dan sabar, maka kerendahan hati itulah yang membuat kita menjadi benar, menjadi tepat dalam bertindak, dalam melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau kita membaca perikop ini, menyimaknya dengan baik-baik, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 sikap yang menunjukkan kerendahan hati dan kesabaran menurut ayat-ayat ini.
Seperti apakah sikap kerendahan hati dan kesabaran yang diminta atau dituntut oleh teks ini atau nats ini. Yang pertama, saudara-saudara. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata demikian. Perhatikan baik. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dari dua ayat ini, saudara-saudara, kita belajar bahwa sikap kerendahan hati dan sikap kesabaran atau sabar itu, yang pertama adalah menghargai kasih karunia Allah. Menghargai kasih karunia Allah. Di ayat yang pertama tadi dikatakan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ayat ini mengajarkan kita, saudara-saudara, supaya kita menghargai kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Hidup kita ini adalah kasih karunia Allah. Amin. Sekali lagi, hidup yang kita hidupi hari ini kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sesungguhnya adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma yang diberikan, yang dikerjakan oleh Allah, diberikan kepada kita. Dan bukan karena kita baik, bukan karena kita memiliki sesuatu yang baik dalam diri kita, atau kita sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Berarti kasih karunia itu hanya kemurahannya semata-mata. Hanya kemurahan Allah semata-mata. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia akan mendorong seseorang, sekali lagi, untuk rendah hati. Untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dalam dirinya. Apapun yang saudara dan saya miliki sampai hari ini, camkan itu. Sekali lagi itu kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kalau bicara pemberian cuma-cuma, maka kita dengar istilah apa? Gratis. Itu kan cuma-cuma. Dan biasanya pemberian yang gratis itu tidak begitu dihargai orang. Karena dia merasa kalaupun hilang gak ada rugi saya. Kalaupun rusak saya tidak terlalu rugi. Orang tidak ada uang yang kukeluarkan untuk mendapatkannya. Diberi secara cuma-cuma. Namun saudaraku sekalian, dengar baik, kasih karunia Allah itu bukan diberi gratis karena murahan. Dengar baik ini. Kasih karunia Allah bukan atau tidak diberi oleh karena murahan. Tetapi karena memang kita tidak bisa membayarnya. Kita manusia tidak bisa membayarnya dengan alasan apapun. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang mahal. Kasih karunia itu sesuatu yang sangat berharga.
Dan saudaraku sekalian, kasih karunia yang paling mahal yang kita miliki adalah keselamatan di dalam Kristus. Alkitab berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi anugerah Allah semata-mata, pemberian Allah semata-mata. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita sombong. Tidak ada alasan untuk kita angkuh. Tapi kita berkata semua karena kasih karunia Allah. Dan hal terbaik yang harus dilakukan oleh manusia yang telah menerima kasih karunia Allah adalah menghargainya. Hargailah kasih karunia Allah, bukan murahan, tetapi sesuatu yang mahal, yang tidak pernah mampu dibeli, diusahakan oleh manusia siapapun dia. Yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Di dua ayat ini perhatikan kalimat yang berbunyi, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Maka sikap yang harus kita bangun sebagai wujud nyata dari kerendahan hati dan kesabaran kita, menghargai pelayanan yang Tuhan beri. Menghargai pelayanan yang Tuhan beri. Paulus berkata tadi, supaya pelayanan kami jangan dicela. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Barangkali Bapak Ibu akan berkata, ini yang kedua ini bukan untuk saya karena saya bukan pelayan. Salah. Semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Saya ulang kalimat ini. Semua orang percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah pelayan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu juga mengakui bahwa pelayanan yang bisa dikerjakannya semata-mata adalah karena kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, kalau ada pelayanan di gereja, seharusnya membuat kita bersukacita, bukan jadi beban. Bahkan kalau kita sadar hal ini yang mendorong kita berkata, oh Tuhan, sebelum Engkau memanggil aku ingin melayani Engkau. Hal ini yang sesungguhnya mendorong kita terlibat dalam pelayanan. Beri dirimu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan melayani Tuhan itu indah dan mulia. Saudara-saudara, hari ini saya lagi memikirkan sebuah kebenaran begini.
Satu hari ini saya terngiang-ngiang ini. Kalau saudara lihat ada orang yang serius, sungguh-sungguh berjuang mati-matian untuk Tuhan. Sekali lagi dengar. Ada orang yang sungguh-sungguh serius mati-matian untuk Tuhan. Lalu menurut saudara kira-kira bagaimana Tuhan melihat itu? Yang kedua, kebalikannya. Ada orang yang tidak mau tahu, tidak peduli dengan sikap seperti yang pertama. Lalu bagaimana Tuhan melihat itu? Bahkan kalau suatu saat kelak, segala sesuatunya berakhir. Dan Tuhan akan menghadapkan kita kepada meja pengadilan Allah. Apa yang mau saudara bawa di hadapan Allah? Saya tidak tahu, hari ini mikir terus saya ini. Ya tadi pagi saya melayani di Lubuk Pakam untuk ibadah 1 dan 2. Sementara saya duduk, sebelum saya menyampaikan firman, itu terngiang, entah kenapa saya tidak tahu. Ada orang yang sungguh-sungguh berjuang, ada orang yang sungguh-sungguh berdoa, ada orang yang sungguh-sungguh beribadah, ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lalu ada orang sebaliknya, kebalikan daripada itu. Lalu segala sesuatunya berakhir. Dan semua kita, Alkitab berkata, akan berdiri di hadapan Allah. Untuk memberi pertanggungan jawab. Alkitab yang bilang, apakah yang kita perbuat itu baik, apakah yang kita perbuat itu jahat. Alkitab berkata dengan jelas, kita akan mempertanggungjawabkannya. Lalu apa kelak yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dan ini yang saya mau katakan, selagi masih ada waktu ini. Selagi masih ada waktu ini, hargailah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan. Tidak ada yang perlu disombongkan, Pak. Nggak ada. Sebab kalau kita bisa, kalau kita mampu, kemampuan itu pun ternyata Tuhan yang memberi. Ya kan, Pak? Apa yang saudara mau sombongkan atau andalkan? Sebutlah salah satu. Oh, uangku, Pak. Oke, enggak apa-apa. Uangmu. Dari mana engkau dapat uang itu? Siapa yang memberikan kau kemampuan sehingga engkau dapatkan uang itu? Oh, aku karena kepintaranku, Pak. Oke. Yang memberikan, membuat engkau pintar siapa? Karena ternyata tidak sulit bagi Tuhan membuat seseorang yang pintar sekali lalu tiba-tiba berubah menjadi sangat bodoh. Hanya dengan mengubah satu sistem saraf yang ada di kepala kita, itu kita bisa menjadi bodoh, bahkan lebih bodoh dari binatang. Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Bila aku bisa, itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita berlomba selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Melayani Tuhan itu dimanapun saudara berada, apapun profesimu, engkau bisa melayani Tuhan di sana. Caramu melayani Tuhan di sana adalah dengan menunjukkan dirimu bahwa engkau adalah orang percaya. Lewat tutur bicara kita, lewat gaya hidup kita, lewat seluruh kehidupan kita, orang memuliakan Allah. Itu sebuah pelayanan yang sangat mahal harganya. Hargai pelayanan itu. Yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal,
sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bernilai, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Garis bawahi kalimat yang berbunyi memperkaya banyak orang. Memperkaya banyak orang. Apa yang Paulus ungkapkan di sini? Cobaan, tantangan, pergumulan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindari, Pak. Tidak bisa. Siapapun kita. Paulus sendiri sebagai rasul yang besar tidak bisa menghindarkan diri dari sana. Namun saudara-saudara, kalimat ini menggetarkan hati. Memperkaya banyak orang. Dia mau berkata, hidupku ini harus menjadi berkat. Oleh sebab itu yang terakhir, yang ketiga. Kita diajar untuk menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita saat ini. Sebuah syair lagu yang begitu terkenal yang kita sering nyanyikan. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan hidup yang diberikan kepadanya. Dengarkan adik-adik muda. Begitu banyak orang yang tidak menghargai hidup yang Tuhan beri. Dia merasa bahwa hidupnya masih lama. Dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Tapi dengarkan baik, berulang-ulang saya ungkapkan kalimat ini. Bahkan mungkin membosankan saudara. Kematian itu begitu dekat dengan kita. Tidak jauh. Kematian itu begitu dekat. Maut itu begitu dekat dengan kita. Begitu dekat. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak tahu maut kapan akan berhadapan dengan kita. Kita tidak tahu kematian kapan akan berhadapan dengan kita. Tapi hargailah hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Berbicara hidup ini adalah anugerah Tuhan, mengajar kita kebenaran firman yang sudah disampaikan pada bulan yang lalu. Supaya kita menghargai waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati dan sabar. Sabar menghadapi berbagai tantangan hidup. Dia akan menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Seperti Paulus tadi ungkapkan, begitu banyak liku-liku kehidupan. Oleh karena apa saudara-saudara, kita tahu. Hidup kita penuh dengan dinamika. Tidak satu macam hidup ini. Kenapa hidup ini disebut seperti sebuah dinamika atau penuh dengan dinamika? Saudara-saudara, tadi Paulus bilang, kadang dihormati, kadang dihina. Itu dinamika. Ada duka cita, ada sukacita. Itu dinamika. Ada kaya, ada miskin. Itu dinamika. Ada sehat, ada sakit. Itu dinamika. Ada kekurangan, ada kelimpahan. Itu dinamika hidup yang pasti saudara pernah mengalaminya. Tapi ketahuilah, semuanya adalah hal yang berharga yang diizinkan oleh Allah.
Tadi Paulus dengan jelas ungkapkan itu. Ketika dihormati, lalu disebut ada lawannya, ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Itu dinamika hidup, saudara-saudara. Oleh sebab itu dinamika hidup kita sedang posisi di mana? Kalau dinamika hidup kita sekarang ada pada posisi yang baik, sebutlah misalnya, hari ini atau saat ini hidup saya lagi prima. Keuangan saya prima, kesehatan saya prima. Puji Tuhan. Kesempatan itulah yang tadi Tuhan inginkan supaya hidup itu dihargai oleh setiap kita. Jangan pernah bilang, selagi masih sehat ini main-main dulu. Nanti kalau udah sakit-sakitan, kalau sudah gak punya apa-apa, baru berkata Tuhan, aku mau melayani Engkau. Buat apa? Marilah kita memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Posisi yang terbaik hari ini di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara, rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29. Belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah ucapan dari Kristus. Dia berkata, pikul kuk yang kupasang. Belajar padaku, kata Yesus. Alasannya disebut, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sudahkah saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati? Yang sadar, aku tidak punya kemampuan. Aku tidak ada sesuatu yang bisa kuandalkan. Kalau aku punya sesuatu hari ini, kalau aku mampu sampai hari ini, itu karena Tuhan. Karena Tuhan, itu rendah hati. Sabar. Walaupun dinamika hidup datang silih berganti berputar, sabar. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Yesus sebagai orang yang rendah hati dan sabar mengingatkan saudara dan saya untuk kita menghargai kasih karunia Allah dalam hidup kita. Yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan beri. Sebab kalau saudara dan saya dipercaya, dipilih oleh Tuhan untuk melayani, berkata, oh Tuhan, betapa mulianya tugas dan kepercayaan ini. Dan yang ketiga terakhir, rendah hati dan sabar. Tunjukkanlah itu dengan cara menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita berkata, aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Saudara-saudara, untuk menjadi seperti Yesus Kristus, memiliki cara pola hidup karakter seperti Yesus, itu butuh perjuangan seumur hidup kita. Seumur hidup kita berjuang terus
untuk menjadi seperti Yesus, untuk memiliki, untuk membangun karakter seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah mengajar kami kebenaran ini. Supaya kami menjadi orang yang rendah hati. Orang yang sabar. Mengajar kami untuk menghargai kasih karunia Allah dalam diri kami. Menghargai setiap pelayanan, setiap kepercayaan yang Engkau beri kepada kami. Dan ajar kami menghargai hidup yang Engkau anugerahkan hari ini. Sehingga kami boleh berkata, kalau aku hidup untuk memberi buah. Tolonglah kami dalam pergumulan hidup yang sedang kami jalani. Tetap fokus dan percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.